Oke. Nah, yang cus ini ya, yang pertama kalau kita play, ya, nah ini ada uploadnya ini. Nah, simpelnya ini carilah robot penunjuk jalan dan pilih jalan yang ada ini. Nah, ini kan udah ada nih. Jadi dia pilih yang mana, mau ini atau ini. Mau yang kedua atau yang ini. Kalau yang ini menang, yang ini kalah. Ya simpelnya gitu. Ini ceritanya gitu. Nah, kemudian kalau untuk view dari TPS, nah ini third person shooter ya. Ini biasanya seperti ini model playernya. Playernya. Ini kelihatan ya sepunggung lah ya. Gitu. Beda kalau PS ya. PS itu kan seperti Counter Strike gitu ya. Kemudian senjatanya. Jadi perspektif ini aja sih pandangan TPS gitu. Misalkan kita pilih yang ini berarti bukannya ini ya berarti yang buka kemudian kita menuju ke poin yang sudah ditentukan gitu. Oke, ini checkpoint yang sudah ditentukan menyelesaikan game itu simpel. Ya. Ini apa ini? Mohon Pak, bagaimananya terlalu besar? Suara Bapak jadi kurang terdengar. Oh, ininya ya, suaranya ya. Mungkin ntar saya stop aja. Oh ini ada saya mute ini. Oh nggak bisa ini. Harus stop dulu. Saya stop dulu. Saya share tapi tanpa ini, tanpa sound, tanpa sound aja ya. Ini ya, dengar suara saya jelas. Cek cek kalau. Jelas, Pak. Nah, tadi ada suara. Oke, saya ulangi lagi sekilas. Jadi ini ada contoh yang choose tipologi, tipologi game yang choose ini ya. Nah, contohnya kalau choose kan sekali lagi cuman pilihan aja ya, salah atau benar. Simpelnya gitu ya. Nah, nanti eh, proses flow gamenya ya tergantung skenario kita ya bikin gamenya mau seperti apa. Cuman di contoh ini hanya sederhana aja, gitu ya. Jadi, nah menampilkan ini aja. Jadi kalau misalkan dia pilih nih yang biru atau yang merah. Jadi petunjuknya adalah cara robot menuju jalan dan pilih jalan yang ada ini. Kan. Misalkan saya pilih. Nah ini kan tampilan TPS ya, third person shooter ya. Jadi sekali lagi sepunggung gitu ya, kelihatan karakternya gitu ya. Kalau FPS kan enggak ya, cuman seperti Counter Strike itu kan dia seperti ini aja, kelihatan senjatanya aja kan. Nah ini kalau kita pilih ini, nah, nanti biasanya ya ada pilihan ya atau tidak gitu. Kalau ya kan dia langsung ini ya menuju ke step berikutnya. Nah, kemudian untuk finishnya misalkan atau akhir dari gamenya dia harus sampai ke titik ini gitu. Tinggal checkpoint ke sini aja nanti kalau udah sampai sini berarti dia prosesnya menang gitu ya. Nah itu simple ya, sederhana. Nah itu untuk yang cus ya, yang cus gitu ya. Jadi lebih inilah ya, lebih simpel. Cuman nanti implementasinya tergantung kitanya. Kalau kitanya panjang ya, berarti nanti apa gamenya jadi lebih menarik gitu ya. Cuman kalau yang tadi kan yang sederhananya contoh aja ya. Jadi cuman pilih kalau betul berarti menang gitu ya. Kalau salah berarti kalah. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang di sini konfigur ya, konfigur ya. Ini ada konfigur. Nah, konfigur ini tipologi konfigur ini berarti dia bisa memodifikasi sebuah objek gitu ya. Di manipulate ini ya, game objek ya. Manipulasinya ya banyak ya. Misalkan
Kalau contoh di sini dia ngambil kunci kalau misalnya kita stop kita coba lihat ya figur yang di scene-nya kita buka. Nah ini, oh ini harus dimasukkan dulu nih. Oke, kita play. Nah, ini ada logo publisher-nya tadi saya katakan ya. Jadi ini bisa kalian edit aja ya. Project capstone-nya juga bisa. Ini the configure ya. Kalau kita play gitu ya. Nah, tunjuknya adalah cari jalan menuju lokasi partikel melayang, ya kan? Partikel melayangnya ini kan. Jadi eh, targetnya di sini dia harus ke sana. Cuman eh, di sini terkunci gitu ya. Nah, untuk sampai ke sana kan kita harus mencari kuncinya gitu. Jadi dia cari kunci dulu baru bisa buka. Nah, itu bisa dikatakan tipologi game ini ya, game configure ya. Nah, kuncinya di sini kalau nah itu kelihatan. Nah, ini kuncinya. Nah, udah dapat kuncinya baru. Nah, configure itu kan berarti memanipulasi objek ya. Objek. Jadi, nah setelah ini baru boleh gitu ya. Jadi karena ini dia sudah bawa kunci, maka boleh bikin kuncinya gitu ya. Jadi yang pertama dia belum punya kunci yang ketika sudah dapat gitu ya. Berarti kan objeknya sudah sebenarnya udah dimanipulasi itu ya, udah diubah gitu ya. Yang sebelumnya nggak bawa kunci sekarang bawa kunci. Boleh gitu, baru kebuka gitu ya. Nah, baru kita menuju ke titik poin finishnya. Nah, ini baru. Nah, ini eh, contoh dari topologi konfigur ya, kalau di project micro game TPS ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian desain game, ya tentukan dulu tipologinya apa. Tipologinya apa, kemudian genre gamenya apa gitu ya. Nah, itu dulu gitu, tentuin dulu. Kemudian kita ikutin yang di sini aja, yang contoh projectnya. Ada tadi cus sudah konfigur udah ya. Kalau soft ini kan nggak ada contohnya sih di sini. Belum download. Nggak tahu di sini ada nggak ya? Saya lupa. Soft, soft. Oh ini ada tapi belum saya download. Nanti coba kalian ini ya, download sendiri ya. Coba run sendiri ya. Contoh yang di micro game TPS ini. Nah, kalau di mana tadi solve gitu ya. Berarti seperti ini aja ya. Apa? Teka-teki aja ya menyelesaikan ini menyelesaikan seperti kan solve menyelesaikan sesuatu di dalam game tersebut gitu ya untuk menjawab ya. Jadi kalau sudah terselesaikan teka-tekinya itu berarti dia menang. Itu kan simpelnya gitu. Nah ini dia jawabannya harus betul. Solve and choose different gameplay ya. Jadi kalau sama choose tadi beda ya. Beda choose kan pilihan salah atau benar. Tapi kalau solve kan dia bisa pilih sesuatu yang salah tapi di situ nanti ada teka-tekinya lagi. Misalkan ada ya skenario lagi untuk menyelesaikan masalah lagi gitu. Jadi ada dua pilihan misalkan ketika pilih A gitu, nanti ada teka-teki yang beda dengan pilihan B. Gitu. Nah itu tapi belum saya download nih kalau apa ya. Jadi kalian coba ini lah. Ini ada di sini. Kemudian ada create berarti nge-build sesuatu di sini. Oh enggak ada. Create berarti ya ya seperti inilah bangun ya building ini kan. Kemudian ini membayung creative from an economic transaction ini kalau ada ini ya ada misalkan ada proses pembelian-pembelian gitu ya
Itu kan ada sekarang game-game seperti itu. Oke, kemudian ada fan ya. Fan berarti cari lah ya, cari item tertentu gitu ya. Kalau ketemu berarti menang kan simpelnya gitu ya. Kemudian nah Okten ini ada biasanya kita coba buka ya. Dan splash screen. Oke, kita masukkan dulu ya. Kita play. Hmm. Nah, ini berarti dapatkan bola merah di ujung jalan. Mana bola merah? Tapi ada penghalangnya. Jadi kita diminta untuk mendapatkan bola merah. Kalau misalkan dilewatin pun bisa ya. Karena kita tujuannya ada penghalangnya gitu. Nah, gitu kan. Jadi kita apa mencari sesuatu gitu kan targetnya. Jadi ngeget ya. Kemudian kalau optimize, ini ada juga optimize. Iya, saya stop dulu. Oke, optimize jadi dia bunuh zombie sebanyak mungkin sampai waktu habis. Jadi ada waktunya penilaiannya adalah dia berapa banyak dia bisa menghabisin zombie dalam waktu tertentu kan ya. Jadi poinnya adalah banyak-banyakan gitu ya. Gitu. Sampai waktunya. Nah, ini dia dalam waktu sekian detik dia bisa menghabisin 5 zombie. Ini optimize gitu ya. Nah, ini mungkin ini aja yang saya download. Jadi yang lain nanti teman-teman bisa download ya. Nah, kemudian ada reach berarti untuk mencapai ini aja titik tertentu ya. Gitu. Kemudian ada synchronize, ada remove gitu banyak. Sebenarnya bisa juga kombinasi ya. Nah, nanti untuk pergerakan, jadi di TPS ini kan eh, ada materi pergerakan. Teman bisa follow yang ini aja gitu ya. Jadi yang si karakter ini aja. Jadi di sini ada scriptnya gitu ya. Kalau misalkan nanti bikin project gitu ya, nanti tinggal dimodif aja gitu. Sebetulnya ini ada inspektor ADP controller. Ini scriptnya sudah ada jam ini semuanya. Nah ini bisa dipakai lah ya pergerakan dari karakternya itu bisa dipakai di project ini. Tinggal diganti nanti diganti ininya saja apa karakternya ini ya si ini ya. Nah, ini ya. Nah untuk memasukkan karakter ini kan di sini sudah ada videonya, nggak perlu saya ini ya nggak kita praktekkan ya. Di sini udah ada videonya, teman-teman bisa ikutin aja gitu ya. Sini humanoid animation dan kalau tidak salah sama karakter animasi. Ada contohnya, gitu ya. Sama humanoid constructor. Kita coba lihat. Nah, ini pakai ini kan, ya, Ready Player Me ya. Ini udah ada tutorialnya di video, jadi mungkin tinggal diikutin aja karena ini bukan bahas logic coding gimana cara bikin ini, bikin ini. Karena ini cuma ini ya.
bikin karakter aja gitu ya. Jadi mungkin bisa diikutin aja langsung di sini. Kemudian ini ya, nah ini untuk nyari model-model. Nah, nyari model di Mixamo ya. Nah ini udah ada tutorialnya, teman-teman tinggal. Nah nanti sebenarnya kalau model-model kan bagiannya tis ya, tapi kalian juga harus paham lah sedikit lah ya gimana cara bikinnya. Walaupun nggak bikin dari awal, seharusnya kalau nanti project capstone itu eh, modelnya harus bikin ya, bikin dari artisnya. Cuman memang kadang-kadang kendalanya ya, yang bulu-bulu itu kalau project capstone itu gitu ya, yang lama memang bagian artisnya gitu. Jadi kadang programmer itu kan coding aja ya, jadi nunggu aset dulu kan ya, asetnya jadi baru atau karakternya jadi baru dia coding. Nah untuk nunggu itu biasanya kalian bisa coba-coba dulu pakai karakter yang contoh-contoh yang ada aja dulu gitu ya. Jadi biar nggak terlalu lama. Jadi nanti ketika si artisnya udah beres, tinggal coba diganti ya, diimplementasikan gitu. Karena kalau nunggu biasanya kadang lama gitu. Bukan Pak ini belum beres, kenapa lama? Karena artisnya belum beres gitu. Jadi kita nungguin. Takutnya seperti itu. Biasanya gitu, saya nunggu-nunggu. Oke, balik lagi. Nah, sekarang kita akan coba ini ya, coba bikin project-project kita bikin ini ya. Saya bikin contoh ini ya, seperti ini ya. Uh, Misalkan dalam satu game gitu ya. Jadi ada logik-logik sederhana ya. Misalkan ini player, kemudian ini musuh-musuh, kita diminta untuk uh, lari sampai atau menuju ke titik poin di sini. Berarti kemudian ada halangan ini ya, ini dianggap aja sebagai musuhnya gitu ya, atau ya, gitu. Dan salah satunya bisa mengejar. Nah, kalau ada seperti itu kan gimana cara ngodingnya gitu. Atau logik di codingannya seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu banyak codingannya kalau bikin mekanik seperti ini ya. Contoh misalkan ini player kita dikejar, kita harus menuju ke titik yang biru gitu ya. Kemudian banyak halangannya. Gitu. Halangannya ini adalah musuhnya. Kemudian setiap dia kena gitu, nah ini kan hilang nih. Oh ini saya destroy ini. Nanti misalkan setiap kena gitu, health point kita berkurang. Gitu. Kemudian kena lagi, misalkan selama 3 kali baru game over. Itu atau misalkan nabrak ini gitu ya. Gitu. Nah itu kalau kita lihat codingannya, berarti di sini kita harus bikin ini ya, apa namanya, player movement dulu sama pergerakan musuh gitu ya. Kalau di sini ada enemy ini ya, attack system sama enemy case ini ya. Cuman mungkin berbeda sedikit ya. Nah ini saya contohkan ya. Nah awalnya kalau ingin seperti ini kita coba bikin cube, cube seperti ini ya. Cube. Atau saya coba bikin baru aja ya, bikin scene baru gitu. Bikin scene baru, ini part 2 mungkin. Prosesnya sama aja ya, tinggal kita bikin codingannya sedikit. Kalau kita bikin, yang pertama kan pasti kita bikin ininya dulu, environment-nya dulu ya. Ya, VN-nya gitu ya. Berarti kan kita bikin objek seperti ini kan ya. Kemudian kita masukkan objek cube misalkan, kemudian kameranya kita geser kali ya. Mana cube-nya mau di situ.
kita dekatkan. Nah, ini aja misalkan. Kemudian cube-nya kita klik untuk dikit lah. Ini kali ya. Coba. Nah, ini ya. Nah, anggap aja ini misalkan playernya TPS kita gitu ya. Nah, untuk pergerakan kan kemarin kita sudah bikin ya skripnya ya, kita copy aja. Cuman saya sudah bikin yang lebih eh, lengkap ya. Ya bukan lengkap sih, ya, tapi sudah bisa ada ininya lah, ada jam speed, jamnya juga speednya juga. Kita coba dipakai player movement ya. Kita buka aja ini. Nah, atau kita buka ini aja, lah, bikin baru aja. Misalkan tadi player movement ini ya, player move gitu ya. Kita bedakan. Kita buka. Nah, seperti ini kan ya. Nah, kita copy aja. Kita pakai yang ini untuk pergerakan dulu. Jangan semua di copy, kita sedikit-sedikit dulu ya, sampai kita pahami code-nya gitu ya. Walaupun nanti di internet itu sebenarnya banyak sekali ya codingan-codingan untuk pergerakan ini ya, pergerakan player gitu. Cuman kan kadang kita harus paham ya codingannya kalau ingin ganti atau mengubah atau modif ya gitu ya. Karena biasanya bagus gitu ya, tapi code-nya panjang gitu, banyak gitu. Kita kadang bingung. Ini buat apa gitu. Kayaknya kita coba ini dulu. Nah, karakter controller ini adalah playernya yang nanti akan bergerak ya, yang akan digerakkan pakai karakter controller ini ya. Kemudian player speed-nya ya, jamnya nanti dulu aja ya, kita gerak dulu ya. Kemudian HP ini nanti dulu ya, vektor ini ya, yang move direction-nya sama gerakan ke kiri dan ke kanan dulu ya. X, Z dulu ya. Y-nya kan berarti ke atas ya. Kalau jam kita pakai Y. Berarti ini kan ini ya. Kemudian di HP ini ya, poin ini nanti dulu ya. Ini nanti. Kalau sudah gerakannya udah jadi baru kita tambahkan. Biasanya kan kalau kita bikin dari awal gitu ya. Gerakan dulu gitu. Kemudian apalagi tambahkan player speed kali ya. Kalau player speed ya untuk gerakan speednya. Oh udah. Nah di update ya, player ground. Oh ini ada ininya apa? Checkpointnya untuk apa ini nanti kita target player. Kita copy aja di sini. Ah, nah ini kan di X sama Z masih ingat ya? Input get axis row ini ya horizontal sama vertikal ya, yang AWSD ya, yang ke kanan, ke kiri, maju, mundur gitu ya. X sama Z ya. Kalau Y kan ke atas berarti ya. Nah, makanya di sini si move direction-nya ini ya, vector tree-nya untuk pergerakan direksi pergerakannya ya, itu adalah vektor dari ini X sama Y. Jadi kalau kita tekan A kan berarti ke kiri dia. Maka vektor ini akan ikuti uh, apa nilainya akan mengikuti selama kita tekan A itu kan nanti dia kalau ke kiri berarti berkurang ya, nilai X-nya berkurang terus gitu ya. Kalau D berarti bertambah terus kan gitu. Kalau W berarti maju kan ya, Z-nya nanti akan bertambah maju. Kalau S berarti mundur kan, berarti dia akan berkurang. Terus. Kalau
Y-nya, ini kan Y ya, X, Y, Z ya. Y-nya kan nol. Jadi ya tetap karena Y-nya kan kita belum ada jam ini dulu kan ya. Ini kan jam ini kita disable dulu ya. Nah, ini untuk. Nah, kemudian move direction-nya dikalikan player speed-nya. Gitu. Nah, ini dulu kita coba cek. Ini benar nggak? Ya, jadi delta time, move direction, kita move. Oke, kita coba dulu. Berarti ini kan ini ya, ini harus kita tambahkan karakter controller. Karakter controller. Ya, ini ya. Nah, nanti di sini kita tambahkan, sebenarnya bisa juga kita bikin game objek kosong di sini, misalkan game manager gitu ya. Nanti code-code-nya ditaruh sini, semua nanti akan wujud pakai code ini bisa juga sih. Tergantung kita nanti bikinnya seperti apa. Cuman ini kita coba bikin sini. Player move ya. Di sini ini kan karakter controllernya, masukkan aja ke sini. Player speed-nya berapa? Misalkan 3 ya. 3. Oke, kita coba tes. Jalan ya. Bentar, bentar. Oh, ini ada ininya dulu, fix update-nya dulu. Nah, ini target. Oh iya, fix update. Tahu ya fix update sama update ya. Kalau update kan dulu ini ya per frame ya. Iya ya, dia per frame dipanggil terus. Kalau fix update tuh dari sini sebenarnya kita ngitungnya ya apa eh, dia panggilnya tuh nah dari fix time step ini ya. Kalau kita bikin detik ini 0,02 detik berarti ya dia manggilnya setiap 0,02 detik gitu ya. Dipanggil setiap bukan berdasarkan frame ya kalau fix update. Tapi kalau update biasa dia akan dipanggil per frame by frame gitu. Nah ini kan sudah ada. Coba kita tambahkan mobil action. Sini ya. Kita saya dulu coba. Dengan kurang sebentar ya kita coba. Ada lupa. Menuju. Atau enggak kita coba ini ya. Masukkan aja ini. Actionnya. Speednya. Oh, gravity-nya juga. Baik. Oke, ini ya. Oh ini yang ini ya, yang latih ya. Saya stop dulu. Oh ininya sistem.
Oke, kita pakai yang ini aja. Ini saya aja buat ini aja lah ya. Nah, ini saya jelaskan ininya aja ya, apa player movement-nya aja ya. Nah, di sini kan ini ya, kalau kita lihat di stripnya gitu ya, strip player movement-nya gitu kan. Nah, ini kan ada pergerakan ini ya, yang tadi di apa AWSD ya, kemudian di sini ada jamnya gitu ya. Jam ini untuk ini ya, untuk Y-nya gitu. Jadi ada move direction Y-nya gitu ya. Move direction Y-nya ini dari jam speed-nya gitu. Jam speed-nya didapat nilainya dari sini. Nah, ini. Jadi kita nanti bisa atur-atur jamnya dapat seberapa tinggi gitu ya. Berapa tinggi itu bisa diatur di sini, kemudian speed-nya bisa diatur di sini. Nah, kalau kita ini kita disable dulu untuk pergerakan ini ya. Tuh. Nah, ini ya jam shift sama pay speed. Kita coba kan. Nah, nah, ini ya, yang ini kan itu. Kemudian kalau sudah pergerakan selesai ya, sudah pergerakan selesai, langkah selanjutnya adalah coba jamnya dulu nih. PC nggak jalan nanti. Pas, oh ini bisa jalan. Kalau kita misalkan jam speednya kita tambahkan 8 gitu ya, apa yang terjadi? Lebih tinggi ya jamnya ya. Oke, berarti ini yang dua aja ya. Speednya 3 ya. Kalau kita tambahkan lebih banyak berarti akan semakin cepat gitu. Kemudian HP-nya ya, HP-nya sama lab ini untuk ini sebenarnya bolehan aja untuk ngecek nanti kalau misalkan si player kalah atau HP-nya udah nol berarti game over. Kalau HP-nya di atas nol gitu ya, atau satu punya satu, dua, tiga berarti statusnya masih hidup gitu ya, masih true ininya. Tapi kalau ini nol nanti dia akan berubah jadi false gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya misalkan logic seperti ini ya, jadi untuk pergerakan si player ini sudah punya endpoint gitu ya, kemudian status eh, hidupnya ya, status hidupnya ya, ini berdasarkan HP-nya nantinya gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat ini titik poin checkpoint untuk finishnya ya. Jadi ini berarti kalau gini dia apa? Tipologi reach ya. Jadi dia mencapai ini ya apa? Mencari ini kan kalau kalian lihat di tipologi lagi. Seperti ini ya, Okcen juga ya. Jadi dia ini ya apa mendapatkan satu tergantung sih nanti apa skenario nya gimana. Cuman ini tujuannya misalkan dia harus sampai titik poin ini ya yang spare ini ya, untuk posisi win misalkan ya sampai sini. Jadi kalau sampai ke sini berarti dia menang. Nah, kalau ada seperti ini berarti di titik checkpoint yang akhir ini ya kita harus bikin script ya untuk eh, sini saya coba cek ini ya untuk trigger ya, untuk trigger collider. Jadi ketika dia nyentuh ke sini berarti artinya dia finish. Jadi triggernya apa ketika dia bersentuhan gitu ya antar dua objek ini. Jadi antara spare dan antara cube ini. Nah, untuk deteksi itu kita bisa menggunakan fungsi on trigger enter seperti ini. On trigger. Jadi kalau di sini saya tambahkan tag ya. Jadi di yang ini ya, yang ini ya. Tag finish. Jadi di si spare ini yang titik checkpoint finish ini ada tagnya ya. Tagnya adalah finish. Saya namakan finish misalkan. Jadi ketika si cube ini nanti bersentuhan dengan ini ya, nanti akan menuju ke sini.
Nah, ini di sini saya debak, misalkan print win, gitu. Sampai sini selesai. Kita coba cek ya, apakah apa fungsi itu udah jalan atau belum. Nah, di sini kita coba kita cek. Nah, ketika dia bersentuhan gitu ya, nah, berarti dia sudah kena kan ini bersentuhan antar collidernya ya. Berarti ini sudah terdeteksi di sini nanti tinggal perintahnya apa tergantung nanti misalkan langsung selesai atau ke next level gitu kan bisa juga ya. Nah ini langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga misalkan ada rintangan ya, ada obstacle misalkan atau ada musuh yang menghalangi. Nah berarti kita bikin objek-objek gitu ya. Saya stop ya. Objek-objek misalkan ada musuh yang sifatnya dia statis gitu ya, diem gitu ya. Atau yang ini. Atau misalkan kita harus habisin musuhnya gitu ya. Misalkan seperti tadi ya, zombie tadi ya. Nah itu bisa juga gitu ya. Bisa juga tergantung skenario-nya gimana di flow game-nya. Nah, kalau kita sudah bisa mendeteksi ini ya, apa uh, sentuhan antar collider gitu ya. Berarti ini kan juga sama aja ya konsepnya, ya, prinsipnya ya antara si musuh ini ya, yang ini kapsul ini sama cube ini ya. Kalau bertabrakan ngapain gitu ya. Nah, sini kan udah ini ya, berarti kita kasih tag juga bisa sama aja. Ini saya kasih tag musuh gitu ya. Kemudian yang ini juga musuh gitu ya. Kemudian yang ini musuh. Cuman yang musuh satu dua ini dia diem gitu karena nggak ada script, nggak saya tambahkan script ya. Untuk yang ketiga ini ada enemy movement-nya, ada satu script untuk pergerakan musuh itu sedikit ya. Jadi yang gerak ini aja gitu, musuh ketiga ini gitu. Atau enggak misalkan ini kita disable dulu lah ya, scriptnya ya. Jadi semuanya nggak gerak gitu kan. Kita ingin mendeteksi uh, trigger tadi ya, fungsi on trigger tadi ya, ya collision ini ya. Nah, ini kan dengan musuh nih, ini sudah di tag ya. Ini dengan sini sudah di tag. Nah, jangan lupa di collidernya ini di triggernya di checklist. Sama juga yang tadi yang spare tadi kan. Cuman salah satu lah ya. Dari dua benda objek yang bertabrakan, salah satu dikasih checklist ini ya. Checklistnya dicek. Kalau cube ini nggak perlu. Ini kan sudah, yang ini kan sudah. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mendeteksi ya. Jadi misalkan game objek tag-nya musuh itu bersentuhan dengan si cube ini, nanti apa yang terjadi? Misalkan kita destroy, kita hapus ya misalkan. Kita destroy, call game objek. Jadi game objeknya yang kena ini kita destroy. Misalkan ini kalau kita tabrak, gitu ya, dia akan hilang di destroy. Nah, seperti ini. Misalkan ada yang menghalangi nih gitu ya. Kemudian kita tembak-tembak atau kita si apa ya kita pukul sampai habis dia kan. Ini bisa juga langsung di destroy kan seperti yang tadi ya. Seperti yang di zombie tadi kan ya, yang project tadi ya, project micro game tadi ya, nah, seperti itu. Nah, tapi eh, misalkan skenario lain gitu ya, bukan kita destroy, kita berhubungan dengan ini ya, hell point. Si player ini misalkan PvP ini kan punya hell point ya, misalkan dia punya nyawanya tiga misalkan, HP-nya tiga gitu. Jadi ketika musuhnya mendekatin terus kena kita, berarti hell point kita berkurang. Nah, kalau seperti itu kan mudah ya, gampang ya. Tinggal pertama kan ini HP ini kan tiga ya. Ya udah ketika ada collision ini ya, bertabrakan gini, antar collider ini yang dengan musuh ya, terutama yang dengan musuh ya. Ya udah pakai income decrement aja gitu ya, di berkurang aja gitu. Negatif negatif gitu ya. Jadi HP-nya ada awal dari tiga, ketika ditabrak gitu ya, kena berarti berkurang. Kita coba debak aja hasilnya ya, HP-nya ini. Kita coba tes, kan berkurang, habisnya berkurang kalau bertabrak satu, dua, gitu ya. Kita coba cek, kita tabrakan ya. Lihat di konsol ya, ini kan. Nah satu, jadi tiga jadi dua gitu.
Kemudian kalau kita tabrak lagi, gitu ya, nah jadi satu gitu ya. Jadi berkurang terus gitu setiap kita nabrak gitu. Nah ini kita tabrakin lagi, berkurang. Kita tabrakin lagi, berkurang negatif terus gitu. Cuman kalau endpoint kan biasanya kalau udah nol ya udah game over gitu ya. Kalau itu ya bisa tinggal tambahkan aja gitu. Nah, tambahkan kondisi aja misalkan HP-nya kurang dari satu gitu artinya nol gitu, nol atau kurang gitu ya. Ya udah print aja game over gitu. Kemudian karena tadi ada ini ya, ada web ini ya, status ininya ya, true atau false gitu ya udah di false. Jadi ketika sudah habis HP-nya ya berarti status ininya jadi false gitu, bukan true lagi gitu kan. Ini true kan. Nah, nanti tinggal di sini ditambahkan apa misalkan ada animasi atau ada muncul menu gitu ya, game over gitu. Kemudian terus apa kembali lagi play again atau apa gitu ya. Jadi kita implementasinya seperti apa. Cuman secara konsep logiknya secara mekanik ya seperti ini bikinnya ya kalau untuk berhubungan dengan HP ini endpoint. Nah, kita coba ya tes ya. Harusnya ketika kita nabrak 3 kali dan dia nol, nanti game over harusnya. Ya. Ini dua, kita tabrakin lagi, nol. Mana ininya, printnya? Kalau muncul. Ini status false-nya, nggak mau dia. Oh ini belum saya sih. Pesan nggak mau ini. Nah, kita coba cek lagi. Kita tabrakin ke 3 kali ya. Nah ini kan game over. Jadi masuk ke sini kan ya. Kenapa status live-nya ini harusnya udah uncheck ya. Jadi false gitu kan. Jadi dia udah game over gitu. Habis HP-nya kan. Nah itu skenario-nya kalau teman-teman ingin bikin logic game seperti itu atau game mekaniknya seperti itu. Misalkan nabrak, berkurang gitu ya. Misalkan dia ada misi nih mengantar barang gitu ya, gitu ya, mengantarkan barang ke, kalau nggak salah dulu tuh ada ya game anak-anak S itu yang batch sebelumnya itu bikin eh, game untuk ngantar seperti Gojek gitu ya. Jadi dia harus ngantar itu dalam waktu berapa menit gitu ya. Misalkan ada pesanan dia harus ngantar jadi lewat kota kalau nabrak nggak tahu kalau itu ininya saya belum lihat detailnya ya. Ya, cuman saya kepikirannya itu kalau misalkan ya contohnya misalkan kalau dia nabrak dia berkurang ininya gitu ya. HP-nya berkurang, poinnya berkurang gitu ya. Bisa juga seperti itu gitu. Bisa diimplementasikan seperti itu. Sampai ke titik finishnya ya, sampai ke titik antarnya gitu yang tadi yang kalau di sini misalkan spare-nya gitu, yang biru ini. Nah, gitu. Nah, berarti eh, kita sudah bisa ini ya, bisa ngedeteksi ini ya, collision collider ini ya, tabrakan dengan trigger enter. Kemudian sudah paham lah kalau pakai endpoint ya, endpoint si playernya gitu. Atau misalkan tembak-tembakan ketika ditembak kan berarti kena endpointnya berkurang kan ya. Nah, sebenarnya mekaniknya kurang lebih seperti ini sederhananya. Ini aja misalkan ganti aja peluru misalkan objeknya peluru. Jadi ketika si peluru kena kita gitu ya, kena player gitu, ya udah kurangin aja HP-nya gitu ya, gitu. Kurangin HP-nya gitu. Kan gitu ya. Sama juga kalau ingin HP-nya diterapkan di musuhnya gitu ya. Kalau musuhnya dia punya misalkan untuk yang prajurit ini kan sekali kena mungkin langsung mati ya. Jadi nggak usah pakai ini point aja Pak. Jadi kalau sudah ada collision gini sudah bertabrakan ya udah langsung destroy aja gitu ya. Tapi mungkin kalau ada musuhnya yang levelnya berikutnya dia harus
beberapa kali tembak gitu ya, atau beberapa kali pedang gitu ya. Nah itu kan harus pakai dead point juga gitu kan, juga gitu ya. 3 kali baru mati dia gitu kan bisa. Nah kemudian satu lagi biasanya musuh enemy itu kan ngejar ya, biasanya ngejar. Nah kalau ngejar berarti kita harus bikin script ya, untuk pergerakan musuh gitu ya. Nah, sebenarnya simpel juga, skripnya nggak terlalu panjang. Jadi dia pakai move toward gitu ya. Toward itu parameternya dia ada 3 ya ini ya. Ini vector 3 ya, vector 3 kan posisi dia gitu ya, posisi si dia awal gitu. Kemudian target posisinya ya, dia mau kemana gitu ya. Jadi vektor ke vektor keberapa dia tujuannya. Target positionnya itu vektor targetnya. Kemudian stepnya ini adalah ininya, kecepatannya dia jalan. Jadi enak kalau di Unity sudah ada fungsi ini ya, move toward gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini dicek nih kalau udah bersentuhan misalkan ya, atau jaraknya ya, ngitung jarak. Ini di stand ini untuk ngitung jarak antar si targetnya dengan posisi dia gitu. Misalkan dia menuju ke titik ini ya, A gitu ya. Nah, ketika dia sudah mendekati A itu jaraknya kita bisa ngitung sebenarnya dengan menggunakan vector 3D stand. Ya, dengan isinya transfer position dia sama parameternya adalah dengan target dia gitu. Jadi dengan fungsi ini kita bisa menghitung jarak antar posisi antar player dengan targetnya gitu. Atau objek yang digerakkan itu dengan targetnya, target posisinya. Nah ini kalau di sini misalkan kurang dari ya, dua maka print hit gitu ya. Ini bisa juga diimplementasikan ketika musuh nyerang gitu ya. Biasanya kalau musuh musuh nyerang itu kan kalau sudah mendekati ya. Kalau sudah mendekati itu kan baru dia misalkan mukul ataupun kalau zombie misalkan eh, apa gini tar gitu ya. Nah itu bisa kita terapkan. Jadi ketika dia posisinya dekat gitu ya, dekat dengan jaraknya dengan player kita gitu ya, baru dia mulai melakukan aksinya gitu ya. Misalkan ngeluarin apa pisau kah atau ngeluarin senjata kah gitu ya, gitu atau mulai mukul dia gitu ya pada posisi dekat. Karena kalau nggak gitu, nggak kita cek gitu, nanti dia belum dekat udah mukul-mukul terus gitu kan aneh ya jadinya. Nah makanya kita bisa pakai stand. Ini bisa juga dipakai. Nah contohnya seperti ini nih, saya stop ya. Ini saya play lagi. Oh, oh ini dulu apa? Kita aktifkan dulu ya. Nah ini targetnya, si targetnya adalah cube-nya ini. Jadi nanti dia akan mengikuti, akan ke sini terus gitu. Kalau targetnya ini ya, nanti dia ke sini. Tinggal di set aja targetnya siapa. Karena ini ceritanya adalah musuh gitu ya. Maka dia mengejar player, mengejar kita. Makanya targetnya kita set yang cube. Tapi kecepatannya di bawahnya ya, biar kita bisa lari. Kalau kecepatannya lebih besar nanti kita kejar terus gitu. Atau sama gitu kan. Nah ini nanti misalkan ini ya. Nah ini nah dekat ini kan dia hit ya. Nah ini kan hit terus nih, hit ini terus ya, hit. Karena dia sedekat. Jadi ketika dia dekat, kalau misalkan nanti implementasinya dia mulai mukul terus gitu ya, mulai ngajak berantem gitu. Misalkan, nah, kalau misalkan ini jauh lagi gitu ya, hitnya kan belum lagi ya, belum mukul lagi. Nah ini jarak segini dia nggak akan mukul. Tapi ketika ada dekat sini, nah mulai hit lagi, dia mukul-mukul lagi, misalkan gitu. Nah ini HP-nya tinggal satu, nah, dikejar terus.
Ini kan game over. Jadi, nah sampai sini nanti bisa di stop gamenya kalau sudah habis gitu ya. Jadi nanti bisa play lagi gitu kan. Cuman ini karena ini saya buat ini aja ya, pakai vlog aja untuk menambah aja. Harusnya kalau udah game over ya udah selesai. Nanti ngulang lagi gitu. Nah itu kurang lebih mekanik sederhana lah ya. Eh, Pergerakan player dan enemy ya dengan musuh ya. Uh, Pokoknya simple sih ya, gak terlalu banyak. Ini nanti tinggal dikembangkan aja sebenarnya kalau diimplementasikan ya. Jadi cuman ini sama ini. Ini sama sih. Coba-coba aja. Nah, nanti tinggal ditambahkan animasi-animasi sesuai dengan karakter yang ada di gamenya itu gitu ya. Kalau ini kan karena masih pakai apa namanya objek-objek standar gini ya, pakai cube, pakai sphere gini ya, pakai kapsul. Nah, kita belum bermain-main dengan animasi kan ya. Nanti kalau sudah ada karakternya, tinggal dipanggil animasinya. Sebenarnya caranya juga nggak terlalu susah ya, karena kita sudah triggernya udah dapat nih pas pada saat kapan animasi itu dipanggil gitu ya. Pas pada saat tabrakan gitu ya udah berarti di sini nanti ya. Atau misalkan pas musuh mendekati ya dengan jarak sekian ini ya, sekian jaraknya sekian gitu, maka musuh mulai misalkan ada animasinya ya. Hit, dia mukul ini ya. Di sini kita panggil animasi mukul gitu ya. Animasi musuh misalkan ini ya, mukul atau menyerang gitu. Sumpah, gitu. Mulai menyerang, panggil animasi. Nah, nah, cara panggil animasi sebenarnya banyak juga di sini kalau kalian lihat di dokumentasi Unity-nya bisa di ini animation from script. Ya, di YouTube juga banyak lah, jadi bisa dicoba. Nah, ini animation pakai pakai ini ya animator ya seperti ini. Bikin ini ya state-state ini animasi pergerakan animasi. Jadi tinggal dipanggil. Ada ini tutorial juga banyak. Kalau programmer tuh sebenarnya ini ya lebih ke kita harus ini ke logiknya dulu aja untuk seperti ini sebenarnya bisa kita pelajari sendiri sih ya. Jadi banyak tutorialnya. Gimana cara bikin mekanik yang bagus itu. Tantangannya itu sebenarnya itu si yang itu ya. Oke mungkin begitu ya. Ini ya. Udah jam. Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa stop dulu. Bentar. Cek cek cek. Halo halo. Masih semangat? Sih, Pak. Oke ya. Aman ya. Aman, Pak. Aman ya. Ini udah pada ini belum? Udah mulai pada buat project belum ya capstone? Kayak baru ide doang sih, Pak. Baru Belum ide ya? buat, Oh, buat belum. belum buat game Oh, baru konsep-konsep ide ya. kurang Belum lebih. mulai ini ya. Mulai bikin mekaniknya belum ya. Belum mulai ngoding berarti ya. Atau ada yang sudah ini? Ada kelompok yang sudah mulai sudah punya topik gitu ya. Sudah mulai ngoding. Ada Yusuf, Yusuf sudah, Yusuf, Yusuf. Belum, Pak. Masih menyusun konsepnya, Pak. Oh, masih nyusun konsep juga semua rata-rata ya karena Iya, Pak. baru ya. Oh, oke lah. Oke, nggak masalah lah ya. Jadi di ini aja lah ya. Sekarang karena masih konsep-konsep, mungkin teman bisa coba ini aja dulu ya, bikin-bikin mekanik sampel contoh-contoh yang tadi ya. Gitu. Jadi bikin pergerakan, bikin ini. Jadi nanti ketika implementasi itu cepat langsung. Udah pernah bikin, tinggal diimplementasikan aja. Gitu.
Oke, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita tutup dulu ya pertemuan hari ini. Nanti kita satu lagi ya, satu pikon lagi. Ah, mungkin ini ya. Semoga aja nanti pikon yang berikutnya itu sudah ada ini ya konsep ya masing-masing ya. Jadi nanti saya ingin tahu nih eh, kelompok ini bikin apa gitu. Siapa tahu saya ada ide masukan gitu ya untuk game mekaniknya gitu. Nah, nah betul betul. Mungkin nanti pada saat mulai proses pembuatan baru banyak pertanyaan. Cuman tinggal pikonnya tinggal sekali lagi gitu. Sayangnya gitu ya. Makanya saya berharap sudah ada gitu ya sebelum pikon pikon keempat ya. Saya berharapnya itu ini sebenarnya pikon tuh langsung bahas konsep yang sudah kalian bikin. Jadi langsung studi kasus ya gitu ya. Jadi nanti lebih enak gitu sih. Betul betul nanti pada saat ini ya pembuatan pasti ini apa namanya banyak ini ya banyak pertanyaan di situ. Pak, saya ingin bikin mekanik seperti ini, punya konsep seperti ini gitu ya. Seperti tadi ya, misalkan ya, konsepnya game Gojek gitu ya, nganter nganter pesanan harus tepat waktu gitu ya. Mungkin level pertama eh, apa mapnya sederhana, dekat gitu ya, nggak muter-muter gitu ya. Kemudian obstacle-nya atau rintangannya sedikit gitu ya pada saat nganter. Itu mungkin ya seperti itu. Jadi titik poinnya, checkpointnya selesai dia ngantar diwaktuin ya. Udah selesai finish berarti level satu selesai gitu. Next level, level kedua mungkin mapnya agak muter-muter nih ya. Dia harus nyari jalan muter-muter, kemudian rintangannya, obstacle-nya banyak, misalkan macet, kehalang apa gitu ya. Kemudian atau tiba-tiba pas masuk gang ada anjing gitu ya, harus lewat mana? Bukan itu seru ya. Kita bikin konsep. Nah, itu kan bekerja apa ngejar waktu, wah waktunya mau habis nih gitu. Lewat mana lagi kalau nggak keburu berarti game over kalau waktunya habis. Coba lagi. Nah, dia nyoba lagi gitu. Jangan lewat gang itu ada anjing gitu. Cari gang lain gitu. Misalkan gitu. Kan seru ya. Padahal cuman game ini apa game Gojek kan ya nganter apa GoFood ya, misalkan nganter makanan gitu ya. Ada pesanan nih, oh gitu ya. Itu seru itu walaupun sederhana gitu. Nah, coba kalau ada konsep-konsep yang sebenarnya kalau konsep tuh saya lebih ini ya lebih suka yang ini apa ya yang di kehidupan kita sehari-hari itu yang sebenarnya. Kayak dulu yang di batch awal itu yang pemenang Project Capstone-nya itu yang paling bagus itu kan konsepnya ini aja sederhananya dia seputar kehidupan apa mahasiswa aja gitu ya mahasiswa kemudian dia datang ke kampus gitu ya tapi banyak rintangan dia harus lewatin itu gitu, untuk nyampe kampus saja gitu banyak jebakan-jebakan gitu ya. Nah, seperti itu. Ada contohnya gamenya nanti kalau kalian harusnya tanya mentornya ya nanti project-project sebelumnya itu seperti apa bisa dilihat buat referensi ya untuk konsep kalian nanti yang dibikin. Mungkin gitu ya untuk udah setengah lima ini. Oke cukup ya mungkin kalau tidak ada lagi saya tutup aja pertemuan pagi ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. 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 Terima Makasih. kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, oke.